perawatannya di situ ya, nunggu patinanya keluar. Nunggu ini patinanya ya? keluar. Oh, kalau misalkan nih, berarti apakah nanti si oilnya ini nanti bisa memproteksi si warna patina ini? Mestinya bisa, karena patinanya kan dari kayunya, dan itu lapisan di dalam pori-pori kayu, menyatu dengan kayu, bukan lapisan yang kalau kita kerok tuh hilang gitu. Oh gitu. Yang menarik tadi tuh gini, kayak kursi lounger di kolam renang. Kalau misalkan ini kan sengaja dibiarin gitu aja ya, biar kena panas, biar kena hujan kayak gitu. Itu kan pasti warnanya bakal memudar gitu ya. Memudar. Itu Om Doni kasih perawatan juga nggak? Untuk yang kursi itu belum, karena saya mau nunggu patinanya keluar, baru nanti saya kasih oil. Sampai putih-putihnya keluar, Tapi kalau untuk meja, kalau untuk balai tadi, yaitu saya kalau misalkan diingat 2 bulan, 3 bulan sekali lapisin lagi. Iya sih. Berarti perawatannya di situ ya, nunggu patinanya keluar. Nunggu patinanya keluar. Oh. Kalau misalkan nih, berarti apakah nanti si oilnya ini nanti bisa memproteksi si warna patina ini? Mestinya bisa, karena patinanya kan dari kayunya, dan itu lapisan di dalam pori-pori kayu, menyatu dengan kayu, bukan lapisan yang kalau kita kerok tuh hilang gitu. Oh gitu. Jadi natural dari kayunya, selama kita nggak serut aja gitu. Ya, berarti kita tinggal ngasih perawatannya agar dia nggak mungkin melengkung gitu ya, pecah gitu ya. Yang paling rawan itu yang bagaimana? Yang paling rawan ya kalau misalkan bersih air. Oh. Air yang terlalu, kalau misalkan kayu terlalu lembab atau terlalu basah gitu kan, terus kena sinar matahari yang terlalu panas, itu kan akan bikin kayu jadi cepat mulet. Oh ya. Jadi proses pengeringan kayunya terlalu cepat. Itu yang bikin kayu bengkok, bikin kayu mulet. Kayu mulet itu karena dia terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Makanya biasanya kalau kayu yang mulet atau kayu stres itu kan kayu yang dari oven. Atau kena kayu yang dari basah, terus dijemur kena sinar matahari langsung. Itu muletnya lebih cepat karena pengeringannya tidak sempurna. Nah, dengan oil, kalau misalkan kita kena sinar matahari langsung, mencegah itu. Karena akan jadi lebih lembab dan lebih, istilahnya lebih adem kayunya gitu. Pengeringannya lebih smooth lah ya. Lebih stabil. Dengan gitu. Oke, terus kalau misalkan nih Om, pengaruh sinar matahari itu ada nggak sih untuk pengeringan linseed oil tadi yang katanya susah kering? Nah, sinar matahari itu berpengaruh nggak sih sama itu? Sebenarnya kalau cuma matahari aja sih sinarnya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi yang berpengaruh lebih ke kelembaban, aliran udara, sama panasnya matahari. Panasnya matahari. Karena panas matahari kan mempengaruhi kelembaban area sekitar, terus juga kelembaban juga. Jadi bukan ke sinarnya, tapi lebih ke panasnya. Oh, panasnya ya. Panasnya matahari. Berarti secara otomatis kalau misalkan panasnya ini memang panas banget, si oil ini juga akan cepat untuk keringnya. Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Tapi sama lah ya, kayak air gitu ya. Tapi kalau misalkan kita untuk proses coating misalkan yang menggunakan coating, lapisan, nah itu sinar matahari berpengaruh. UV-nya tuh berpengaruh, UV-nya. Kalau untuk oil lebih ke panasnya, tergantung panasnya ya. Oil-oil yang biasanya di pasaran gitu ya, pernah nyoba itu ada apa aja sih? Kalau yang murni, yang udah saya coba 2, linseed oil, terus sama tang oil. Tang oil 2 itu yang dari brandnya ngeklaim kalau itu benar-benar murni kan. Kalau yang untuk sudah modifikasi gitu kayaknya banyak. Teak oil, Danish oil. Cuma kadang kita suka tertipu, walaupun belakangnya oil, tapi itu sudah melalui proses kimia lagi gitu. Kayak misalkan teak oil itu kan bukan oil yang dari jati. Ya, bukan. Orang mengiranya itu minyak dari jati. Gitu ya, minyak kayu banget gitu. Padahal itu kan sudah campuran dengan bahan coating lainnya, terus juga dipakai memang cocok untuk jati, makanya disebutnya teak oil gitu. Ada Danish oil, banyak sih kalau untuk. Kalau pernah coba teak oil kayak gimana Om? Teak oil tergantung brand. Nah itu beda juga ya? Beda. Di rumah itu ada sekitar 4 kalau nggak salah, teak oil itu. Namanya teak oil semua? Namanya teak oil semua, beda brand ya? Iya. 2 itu impor. 2 itu impor, yang impor tidak sebau yang lokal. Karena yang lokal rata-rata
Kalau yang biasa itu terlalu bau petrol, terlalu bau minyak tanah. Menyengat ya berarti ya? Iya, menyengat, baunya menyengat. Tapi kalau sudah kering sih enggak. Cuma pada saat kita aplikasi aja. Beda. Kalau saya bedain teak oil lokal kita dengan yang luar itu beda. Jauh lah. Pasti mengganggu ya Om kalau misalnya kita mengaplikasikan ternyata baunya kayak minyak tanah gitu ya. Iya. Oil tuh rata-rata yang sekarang ada tuh memang kerasa kayak baunya. Gitu ya? Dan cocok-cocokan. Nggak semua orang suka bau teak oil, linseed oil. Ada yang nggak suka tang oil, tapi ada yang suka linseed oil gitu. Ya. Karena kadang baunya semakin sering malah semakin suka sama baunya. Iya betul. Ya sama juga. Kayak gitu. Lama-lama juga saya jadi suka ya kan, sudah biasa gitu. Karena terbiasa Karena jadi terbiasa. Lupa sama baunya. Kalau disimak ya dari tadi ya, mungkin beberapa dari produk oil kayak gitu memang ada ya kekurangannya itu ada ya, gitu, tapi ada. Fungsinya juga pasti nyata ada gitu ya. Ada. Termasuk salah satunya tadi kan di baunya dia terlalu menyengat, terus di keringnya lama kayak gitu ya. Itu kan menjadi salah satu ya mungkin bau menyengat bisa merusak kesehatan kita kemungkinan karena yang bau-bau menyengat ini pasti ada sesuatu di dalamnya gitu loh. Iya, kalau yang keringnya lama itu pasti kita nunggunya juga lama, kita makanya lama, proses produksi juga pasti akan lama gitu kan ya. Nah, kebetulan nih Biopolis ini baru mau bukan baru mengeluarkan ya, kita mengeluarkan salah satu produk sejenis oil yang berasal dari mineral oil, benar-benar mineral oil. Namanya Biopolis Natural Oil. Itu kan? Nah, benar ini. Nah, produk ini ya hampir sama dengan oil yang lain, tapi bedanya khususnya nih Om. Ini produk ini udah food grade. Sorry, produk ini udah food grade. Habis itu dia tanpa bau, nggak ada baunya sama sekali yang ini. Nggak ada bau sama sekali. Kayak gitu. Dan dia juga keringnya cepat. Kering lumayan cepat. Ya. Mungkin kita bisa cari bukan cari amannya ya, lebih amannya saat aplikasi tunggu 1 jam di lap udah. Sudah, satu kali aplikasi. Aja. Jadi 1 kali lap udah, ya mungkin 2 kali lap sama yang di akhirnya itu udah selesai kayak gitu. Nah, ini yang nantinya mau kita rilis untuk produk baru dari Biopolis. Kapan nih rencananya? Apa sudah masuk toko? Belum? Kalau masuk tokonya belum sih, tapi kita akan kita udah stok ready gitu. Sudah siap lah ya. Udah stok siap untuk diorder kayak gitu. Nah, nanti Om Dunnya bisa coba-coba lah. Gimana sih ini? Dibandingin lah pakai yang di rumah kayak apa ya? Gitu. Kalau dari yang tak coba nih Om, kebetulan aku udah nyoba nih. Tempatnya di outdoor, meja kayu outdoor, masih mentah, amplas bersih, langsung ku kasih ini. Baru berarti ya belum ada finishing sama sekali. Nah, itu di hari seminggu kemudian aku lihat lagi hasilnya, dia warnanya semakin matang. Semakin gelap kan? Semakin gelap. Semakin keluar ya, benar. Dia itu bukan semakin gelap ya, tapi keindahan kayunya itu muncul gitu loh, semakin muncul kayak gitu. Terus dia tetap terlihat basah, jadi nggak hilang blas gitu, bukan terlihat basah yang oily ya, tapi ini kayu yang dirawat gitu, terlihat kayu yang dirawat, bukan kayu yang dikena panas terus kayak gitu, kayak gitu. Nah, memang produk ini tuh di formulasinya sih untuk perawatan kayu, terutama di outdoor atau garden furniture kayak gitu. Nah, mencegah, salah satunya yaitu mencegah kayu-kayu untuk bukan mencegah ya, tadi yang kita bahas itu kayu yang masih hidup pasti kayu akan molet kayak gitu. Nah, ini adalah nutrisinya kayak gitu. Produk ini nanti akan menutrisi si kayunya agar tidak molet, agar tidak retak mungkin sampai ke situ. Nah, kayak gitu. Kalau untuk aplikasi outdoor misalkan itu, ini kita perlu maintenance berapa bulan sekali gitu, atau ada jangka waktunya nggak supaya kita bisa maintenance lagi gitu? Untuk di outdoor yang memang langsung dengan cahaya matahari, cahaya matahari secara terus menerus, 1 bulan sekali kami sarankan. 1 bulan sekali, oke. Kami sarankan. Tapi sesuai kebutuhan. Kadang kan orang lihat, udah mulai agak warnanya gimana gitu, pengen dikasih lagi seminggu gitu. Sekali gitu. Ya, seminggu sekali kayak gitu. Itu boleh banget karena ini nggak ada efeknya gitu. Maksudnya nggak berefek
buruk untuk kayu gitu loh. Jadi kalau untuk kitchen utensil gitu, mangkok kayu, untuk sendok-sendok kayu. Nah, untuk utensil ya cocok banget ini Om. Karena apa? Dia bisa dicelup, ya? Food grade bisa dicelup. Bisa dicelup. Misalkan untuk produksi banyak ya, untuk produksi banyak kan kalau ngelap dikit-dikit, ngelap kecil-kecil gitu kan lama. Ya lama lah. Sendok mungkin ada 1000 langsung cemplungin aja ke ember, kasih ini gitu. Lebih cepet. Iya. Benar. Di sini ada ya, utensil, wooden toys juga, flooring juga. Ya. Flooring ini, flooring, decking. Karena dia mungkin kan di outdoor, kena matahari kan mesti kalau melengkung kan dia rentan satu sama lainnya itu kan nanti akan copot kan. Copot, nah pasti. Itu mencegah itunya itu bisa perawatan pakai ini juga bisa pakai pel juga. Terus ini anti jamur, anti fungus ya? Ya. Anti fungus. Nah, sebenarnya saya yang saya lagi cari ini buat decking, finishing decking untuk bengkirai. Tapi yang bisa tahan dengan kaporit. Untuk begitu tapi tahan dengan kaporit gitu ya? Iya, karena kolam renang itu kan, kolam renang itu yang lagi. Mungkin nanti saya akan coba bisa diuji coba, sambil tes. Coba. Nanti kita tunggu Om reviewnya, kayak gimana. Siap. Nah, sekarang ke yang tunggu-tunggu nih harganya. Ini untuk berapa nih? 400 gram. 400 gram harganya. Harganya murah aja. Tapi nggak murahan, mahal deh. Relatif ya, mahal sama murah itu relatif. Yang penting kesehatan ya, nomor satu ya. Produknya udah food grade dan yang pasti natural banget karena namanya sudah natural oil. Harganya 45.000. 45.000. Oke. Ya. Masih bisa masuk? Ya harus masuk dong. Kalau biasanya kita beli coating yang harganya ratusan ribu, mungkin sampai ratusan ribu. Ini bisa sekali oles loh Om. Ya, karena memang kan kalau untuk oil kan dia jauh lebih hemat dibandingkan dengan coating. Nah, belinya di mana? Nah, kadang teman-teman di OBK itu kesulitan dapatnya, bingung belinya di mana sih? Nah, kalau belinya ini gampang. Kita tinggal cek di websitenya biopolis.com. Langsung. Kita cari lokasi agen. Oh, langsung. Kalau ingin nyari yang terdekat. Tapi kalau ingin langsung dari kami, bisa juga buka di websitenya biopolis.com, lalu klik di WA atau mungkin bisa order di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, semuanya ready. Dikirim dari Jogja gitu? Iya, kalau yang itu. Tapi beberapa agen kami juga ada di beberapa daerah. Oke. Gitu. Ya, itu tadi sharing-sharing kita bersama Om Doneh. Terima kasih Om atas sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggalkan aja di kolom komentar. Ini boleh saya pulang kan? Boleh dong. 45.000 ya Om. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.